Mama hidup di hutan mangrove, Mama rasakan kesulitan itu. Mama harap kami di Papua ini tolong jaga hutan mangrove dengan baik. Jangan berikan kepada siapapun yang mau membangun di hutan mangrove. Karena di dalam hutan itulah kehidupan kami nyata di situ. Shalom, jumpa lagi dengan kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Di episode kali ini kami menghadirkan satu tokoh perempuan yang tentunya sangat spesial juga. Dan tema khusus yang menjadi perbincangan kami adalah perempuan dan hutan bakau. Ada apa ya dengan hutan bakau dan mengapa perempuan? Untuk itu telah hadir di sini seorang perempuan, anak adat dari suku Tabi di wilayah Teluk Yotefa, Jayapura. Mari kita sapa beliau, Mama Adriana Meroje. Mama apa kabar? Baik sehat terus ya? Sehat. Iya. Terima kasih Mama sudah datang. Mama menyediakan waktu untuk bersama kami di podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Nah, sobat podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Mama Adriana Meroje, saya sedikit memberikan informasi mengenai data hutan mangrove atau hutan bakau Teluk Yotefa. Karena pada episode 10 ini kita punya tema khusus adalah tentang hutan bakau dan perempuan. Kalau di Papua, luas hutan mangrove adalah 1,60 juta hektar. Dan Papua memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia. Luas hutan bakau Teluk Yotefa 512,24 hektar. Bahkan surat kabar Kompas mencatat di 12 Februari tahun 2021 telah terjadi penurunan luas hutan bakau mangrove di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, hingga mencapai 281,12 hektar selama 50 tahun terakhir dari hasil penelitian Universitas Cendrawasih. Nah, ahli ekologi mangrove dari Universitas Cendrawasih, Bapak John Kalor, mengatakan bahwa terjadi pembukaan hutan mangrove 50% dari total luasan 514,24 hektar. Dan di 2018 sebenarnya sudah tercatat bahwa hutan mangrove sekarang ini tersisa 233,12 hektar. Jadi luas yang begitu luas hutan mangrove, tetapi sekarang tinggal 233,12 hektar. Nah, ini Bapak John Kalor mengatakan juga bahwa idealnya pembukaan area hutan mangrove itu tidak boleh melebihi 15% dari luasan kawasan hutan mangrove. Tetapi data yang tadi dibicarakan itu sudah di atas 50%. Nah, kita tidak bicarakan tentang berapa luasnya dan sekarang tersisa berapa. Tetapi ironisnya kepunahan hutan bakau juga akan mematikan satu aspek hidup kaum perempuan di Teluk Yotefa. Hutan bakau dekat dengan kehidupan perempuan karena menjadi tempat mencari dari kaum perempuan. Nah, untuk itu kami ingin mendengar lebih banyak tentang perempuan dan hutan bakau. Hutan bakau bagi perempuan memiliki arti tersendiri. Sebenarnya untuk perempuan di Papua untuk Papua sendiri, semua hutan bakau itu tempat mencari dari perempuan. Karena laki-laki pasti punya
area mencari di laut, perempuan yang punya area mencari di hutan bakau. Perbincangan kita tentang hutan bakau dan perempuan di Teluk Yotefa saat ini kiranya memberi inspirasi bagi kita semua, siapapun yang menonton dan mendengar yang memiliki area hutan mangrove atau hutan bakau untuk mau menjaganya dengan baik. Nah, Mama Ani, Mama Adriana, saya panggil Mama Adriana kah Mama Ani? Boleh, Ani, Adriana boleh. Sama, iya. Mama bisa cerita kah pengalaman Mama waktu kecil dengan Bisa. kehidupan ini di hutan mangrove, di hutan bakau, Bisa. di Teluk Yotefa? Iya, silakan Mama. Ya, sejak masih anak-anak di Kampung Tobati, Mama saya asal dari Tobati, suku Hanas Bay. Jadi kira-kira Mama umur 3 tahun, 4 tahun, Mama sudah ikut Mama ke hutan bakau. Ini masih anak-anak, tapi waktu itu saya sempat disuruh ikut. Ya, sampai dalam hutan bakau, mama-mama banyak. Terus yang paling yang saya melihat itu, kenapa mama-mama bisa open, artinya tidak berbusana. Dia turun di hutan bakau itu, tapi saya tidak perlu tahu, anak-anak saya lihat saja. Malah saya merinding gitu, saya diam saja. Setelah mama-mama cari itu kerang di hutan mangrove selesai, kita pulang. Mereka sambil makan pinang, pakai baju lagi, terus kita pulang. Jadi begitu. Besok lagi, hari ketiga, keempat, saya masih lihat keadaan itu, tidak sadar, merasa lain. Saya tanya sampai mama, kenapa mama dong buka pakaian? Ya nanti mama dong itu. Tidak, anak begini. Kalau kami berpakaian, kena itu pecek, badan kami gatal. Jadi ini memang sudah dari sononya, dari nenek datang sampai mama dorang. Nanti kami juga akan rasakan itu. Tidak boleh berpakaian, karena kalau berpakaian gatal. Itu semasa saya masih kecil di Kampung Tobati. Menjadi remaja, saya ikut, kita rame-rame pergi datang, terus tapi masih berpakaian. Ada teman yang ini ada mamanya bawa dia, tidak, sama mama bilang begini, nanti kamu badan gatal, begitu. Ya sudah, yang lain ikut, yang lain tidak. Kita pulang. Itu sewaktu masih kecil saya lihat. Dan bukan itu dibuat-buat, itu memang sudah begitu, sudah dari sononya. Di hutan perempuan itu khusus untuk perempuan, karena tidak boleh laki-laki masuk karena tanpa busana. Jadi itu harus perempuan saja. Jadi kalau si laki-laki dia mau pergi, mau sengaja, kebetulan kalau kami lihat ada sanksinya, kita kejar sampai naik di rumah Duafi, dia harus itu urusan di situ dan dia harus denda. Jadi itu waktu mama lihat waktu itu memang hutan kami masih utuh, kami pulang juga bawa hasil yang banyak, tidak rasakan apa-apa. Biar sekalipun kami mandi air itu, pulang tidak 10 badan, tapi badan kami tidak apa-apa. Iya, karena bersih. Habis mandi air yang bersih di situ, di sekitar situ, pakai baju lalu pulang. Ya tidak ada efek yang tidak merugikan, artinya bikin kotor kami ke badan. Masih baik. Dan laut dulu, jadi ada perbedaan. Selama mama sudah mulai besar, mama masih remaja sampai kawin, mama rasakan, loh lain, dulu lain, sekarang lain. Sekarang bagaimana? Tempitan tidak dapat kerang, malah sampah banyak. Terus ya itu mama ikut itu. Di hasil kerang jadi berkurang. Hasil kerang jadi berkurang. Dulunya kami bisa ditampung, ada pesta rakyat,
kami bisa bawa ke rumah Ondoapi, disuruh Ondoapi bilang ada khas yang harus untuk itu kami buat sagu berlapis biak kelapa biak berlapis sampai itu khusus di rumah Ondoapi dengan kerang di bakau itu. Jadi itu dulu beda dengan sekarang. Jadi sering mama bilang, aduh laut kami yang dulu di mana? Sedih. Yang mama lihat sekarang setelah mama sudah dewasa, mama kawin dan mama pergi ke hutan perempuan yang sekarang sudah rusak. Mama lihat pembangunan datang, mangrove kami habis ditebang di pinggir jalan dari Ceweri sampai Holtekan. Padahal itu masih hutan perempuan. Itu masih hutan perempuan, ditobati dengan Inggris. Itu hutan perempuan, tempat yang kami mencari itu yang sekarang dihancurkan. Dan mama dengan teman-teman ibu-ibu di kampung duduk melihat kasihan. Kita datang kemari kamu ambil apa? Yang datang hanya kami ambil berapa saja untuk makan. Kalau kami mau jual, kami harus kumpul dulu, baru jual ke pasar. Kami sedih. Kalau dulu mama dorang masih bisa dapat berapa? Itu hitung bagaimana? Karung kah atau muat di perahu kah? Dulu orang tua pakai bayi. Nah sekarang pakai ember. Jadi saya bilang dengan sekarang punya. Kalau mau hitung-hitung ember, 1 ember, 2 ember itu ada. Itu dulu. Kalau sekarang, kemudian saja kalian cat yang kecil. Itu pun juga penuh, ada pun begitu. Jadi mama dong rasa menyesal kenapa bapak-bapak, orang-orang yang jual mangrove, dia tidak pikir kami ke depan bagaimana kita mencari kemana lagi, sedangkan kami di situ. Di Yotefa, kami punya hasil itu hanya perempuan cari kerang, bapak-bapak nelayan. Dengan adanya perubahan ini sekarang hutan kami ditebang habis. Sampah dari pasar Abe di waktu banjir, dia bawa sampah itu terdampar di mangrove, langsung masuk di dalam. Tutup kami punya mata hasil kerang-kerang itu. Kadang-kadang mama dong kasih masuk kaki, bukan injak kerang lagi, injak kantung plastik, injak tikar, injak apa saja, sampah yang tenggelam di dalam. Jadi kalau dulu itu begitu masuk ke air, yang diinjak itu kerang semua. Dulu kerang, satu tempat itu saja kami ambil sampai bisa ember. Tapi sekarang aduh rasa di sini bisa pindah akhirnya yang ada itu saja yang kami bawa pulang. Jadi itu perbedaan itu laut kami dulu dengan sekarang ada beda jauh sekali. Kehidupan kami makin hari makin sulit. Dulunya kami bisa bagi-bagi dengan saudara-saudara atau kami menjual. Tapi sekarang bilang mau jual itu harus tampung dulu. Banyak baru kami bisa jual. Jadi tidak bisa ambil langsung bawa ke pasar untuk jual. Itu tidak bisa lagi. Harus kumpul beberapa hari. Harus 3 hari baru. 3 hari. Kalau sekarang tidak lagi seperti dulu. Jadi disitulah kadang-kadang kami curhat kami punya kehidupan. Seperti datang kami supaya jangan terlalu stres dengan keadaan. Cerita masa lalu atau cerita kenakalan anak-anak dari masa-masa sekarang itu di hutan perempuan. Disitulah hutan perempuan kami habis di situ, tidak bawa pulang. Jadi dibilang hutan perempuan, di situ kami boleh curhat kami punya satu sama dengan lain di hutan itu, dan kami tanpa busana di situ dan tidak boleh laki-laki masuk. Setelah kami pulang, ada yang butuh, tidak ada yang pergi kah? Kami mau potong kayu. Silakan, tidak ada. Ini bapak-bapak yang bertanya. Baru bapak-bapak bertanya. Baru bapak-bapak boleh pergi
Kalau selagi kami masih mencari, tidak boleh bapak-bapak. Itu kami kejar dan tuntut dia harus bayar di hutan perempuan. Nah begitu. Iya. Itu cerita yang mama lihat perbedaan dulu dengan sekarang. Iya. Berarti begini mama, kalau kapan bapak-bapak tahu bahwa ini perempuan lagi pergi mencari, jadi laki-laki tidak boleh ke situ? Itu kan kampung terbuka. Kalau kami ke hutan, mama udah sudah ayun. Nah itu bapak-bapak bisa melihat itu. Kalau yang tidak lihat ditanya, ada orang yang masuk di hutan bakau. Kalau ada, memang dan tidak bisa pergi. Tetapi kalau ada yang sengaja, yang tadi saya sudah bilang, itu sudah ada sanksinya. Begitu. Mama, selain kerang tadi toh, itu ada apa lagi, misalnya apa, kepiting kah, udang kah, apakah itu juga ada di hutan bakau? Itu yang mama lihat semasa mama masih anak-anak dan mama masih remaja. Itu ada kepiting. Ada kepiting yang sejenis, dia hampir sama dengan seperti kalajengking. Dia seperti kalajengking, tapi itu makan. Itu di dalam hutan bakau. Dia kalau air surut, kita bisa lihat itu dia bikin sarangnya, itu dia kasih timun itu pecek. Nah itu jenis dua, kepiting sama itu ada. Di bahasa Teluk bisa bilang, kalau kepiting bilang ruk. Kalau yang seperti kalajengking itu disebut hos. Ada satu yang biasa mama dong ambil, itu biak kulit tipis yang orang bilang itu biak nor. Ada satu biak yang dia hitam, dia tinggal di tempat agak kering. Itu hanya lihat ambil saja. Itu bilang di Teluk bilang fetah. Ada satu lagi yang dia ekornya panjang, itu dia di celah-celah akar-akar mangrove. Nah itu dibilang hendui. Itu yang mama tahu, yang ada. Jadi kalau mama masih ingat, kira-kira ada berapa jenis kerang di hutan bakau? Hutan bakau di yang banyaknya itu mungkin ada 4. Ya. Ada sih yang seperti bianor, bentuknya sama isinya, tapi kulitnya beda. Dia agak kasar dan tebal. Itu yang disebut rhandorich. Itu. Itu yang kita tahu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang kasar itu kadang-kadang sudah tidak lihat lagi. Jadi sampai dia naik itu dia tutup di atas itu. Jadi sudah mati lagi itu. Bibit itu tidak ada lagi. Berarti tadi mama bilang hutan ini hancur ya? Jadi bukan hutannya hancur, hutannya saja yang hancur, tapi sebenarnya itu jenisnya hancur itu juga. Kehidupan juga hancur. Kehidupan bagaimana mama? Ya mama dong kehidupan. Mama dong kehidupan. Hidupnya hanya di kerang, bapak-bapak dong melaut. Yang mama bilang hancur itu begini. Kami ke hutan bakau, bukan injak kerang lagi, injak kantung plastik dan sampah yang ada. Dan bapak-bapak melaut, bukan ikan yang kena di jaring, tapi kantong plastik. Sampah yang datang dari kota itu yang dapat. Ya datang, ya Tuhan kasih berkat, bisa dia dapat ikan yang kawan, ya dia dapat. Kalau tidak juga tidak, pulang kosong. Begitu. Yang kami alami sekarang di Teluk. Itu berarti bukan hanya hutan bakau saja, tapi lautnya juga. Di sekitar Teluk itu juga. Yang mama mau cerita lautnya ini. Dulu laut kami yang indah, yang bersih. Laut kami itu kalau kadang-kadang kami cuci beras, kami pakai air laut ini. Oh begitu ya? Ya dulu kami cuci beras pakai air laut dan kami sepul dulu dengan air bersih baru masak. Itu karena waktu itu kami ambil air tuh di pinggiran Ring Road sampai ke PIM. Biasa kami ambil air minum di situ, tapi air dari mata air. Ada PDAM ya sudah kami bisa hidup sekarang.
Iya. Yang hancurnya itu sudah. Jadi masa waktu kami masih manfaatkan air laut itu. Air laut itu obat juga untuk bapak-bapak, mama, ke anak-anak sakit. Aduh, mandi laut, terus jemur panas, tidak boleh 10. Itu juga bikin kami segar. Iya. Jadi mama dulu juga kalau mama dulu cari kerang, kami mandi di itu air laut itu, biar pulang tidak 10 juga tidak apa-apa. Itu laut dulu. Iya. Jadi kalau tidak ada garam, kami ambil juga air laut. Air laut. Iya. Kami rendam sebentar, kami jadikan kasih enak makanan. Iya. Gitu. Itu laut dulu. Tapi laut dulu kami itu gimana? Adanya pembangunan dengan segala macam hancur laut kami. Iya. Itu laut dengan kehidupan mama-mama dalam teluk. Iya. Itu. Berarti ini yang paling dirasakan ini kampung sekitar situ ya? Kami Tobati Engros kami rasakan. Memang lain dulu lain sekarang. Iya. Sekarang begitulah. Iya. Berarti ini yang jadi keprihatinan, kekhawatiran dari mama dan teman-teman. Ya, sering mama bilang buat mama anak-anak cucu. Pernah ada mama dari buat di film. Mama duduk dan mama nasihat anak-anak. Sekolah baik, dapat pekerjaan untuk kamu punya masa depan. Hutan kami hancur, laut kami hancur. Anak-anak kamu harus sekolah untuk kamu kehidupan. Iya. Mama dong masih ada, kita masih berusaha bagaimana supaya setiap hari kami bisa hidup. Tapi besok lusa kami kalau tidak ada, bagaimana dengan kamu? Jadi sering mama dong kasih nasihat anak-anak dan cucu itu begitu, harus sekolah supaya dapat pekerjaan yang baik untuk kamu kehidupan dalam keluarga. Karena sudah tidak bisa lagi mengharapkan hutan bakau. Ya, karena sudah tidak bisa. Memang sudah tidak bisa. Hutan bakau rusak, laut rusak. Jadi sering mama duduk, di Tobati Engros atau di Teluk ini saja yang ada hutan. Ke di mana lagi ada hutan bakau? Pasti. Jadi mama boleh singgung sedikit ya. Begini, kalau di Papua ini ada hutan mangrove, tolong jaga baik-baik. Karena mama rasakan kehidupan yang dirusak oleh siapa yang merusak itu. Mama rasakan kehancuran itu. Jadi mama harap begitu. Di kita punya Papua ini ada di kabupaten mana yang ada itu hutan bakau, tolong jaga hutan bakau. Ada di Mambrau. Karena mama dong pengalaman rasakan ya. Mama dong rasakan sudah tidak bisa lagi. Jadi mama dong harus mencari jalan bagaimana mama dong bisa hidup. Itu sekarang. Tidak bisa lagi buat mama dong jual hasil bumi yang ada. Sudah tidak bisa lagi. Sebagai upaya lain ya Mama, itu supaya maksudnya kerang itu tetap ada. Saya dengar mereka ambil terus bawa tanam di sekitar rumah, maksudnya di kolong supaya dia tetap ada, bisa ambil langsung. Atau itu kerang yang di pasir. Oh lain. Karena mama dong hidup di atas yang pasir, itu boleh. Tapi kalau mangrove tidak bisa, karena kalau mama dong apa ini dari mangrove lain dengan yang di pasir. Nah di pasir dia punya kerang lain, kita bisa piara dia, jadi kita hambur saja, bilang saja hambur saja di bawah kolong, tinggal kapan saja mau ambil. Yang kecil dia tunggu dia besar itu. Jadi yang masih ada harapan buat kami itu yang di pasir. Kalau mangrove tidak bisa. Kalau dari segi rasa itu antara kerang di mangrove dengan di pasir itu beda kan? Beda sekali. Yang paling enak di mangrove. Mangrove itu sekalian dia jadi obat juga. Obat penyakit kuning.
Sekalipun biar isinya tidak ada isinya, kulitnya saja kita rebus lalu minum airnya, itu sudah obat. Oh, Ya begitu. Kulitnya saja, ya. Biar tidak ada isinya daging. Ya. Iya. Jadi ini yang Mama pikir, kalau hutan rusak berarti kehidupan perempuan rusak, tapi juga kita punya obat-obat tradisional ini ya. Obat-obat tradisional Iya, juga kita bisa rusak. pakai. Iya. Juga hilang. Hilang. Iya. Betul. Kalau lihat semua situasi ini, bagaimana Mama dengan perempuan-perempuan lain pikir ke depan, atau Mama dorong punya harapan apa dengan situasi ini, hutan mangrove yang rusak seperti ini? Ya. Mama udah harapan tuh begini. Bagaimana supaya bapak-bapak yang dorang kasih biar hutan mangrove itu diambil orang pembeli-pembeli itu tanah, supaya dibatasi atau sudah cukup sudah. Bagaimana ketemu anak cucu ke depan nanti bagaimana? Jadi Mama dong bilang supaya asal jangan terjadi sudah. Jadi Mama juga harapan supaya di kita punya dalam Papua ini, di kabupaten mana yang ada mangrove, supaya jaga. Karena Mama dong rasa yang Mama dong sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, Ya. ada kekhawatiran kah tidak? Maksudnya Mama dorang rasa khawatir kah tidak? Yang sekarang tersisa seperti yang tadi 233 hektar itu, apakah nanti dipakai lagi untuk pembangunan dan dia semakin lama semakin sedikit? Ya, Mama dong Ya. khawatir tuh. Ada Ya. kekhawatiran tuh ada begini. Apakah pembangunan di jalan terus dia? Kita punya bapak-bapak ini dia pikir diri sendiri dia jual. Bagaimana ketemu anak-anak masa depan, cucu anak cucu, nanti kehidupannya bagaimana? Dia masih mendengar kami untuk dia sekolah untuk masa depan kehidupannya atau bagaimana? Itu Mama dulu sedang khawatir, pikirkan itu. Kadang-kadang kita bicara itu dalam hutan perempuan. Aduh, kita ada apa kerang begini, itu bapak-bapak ini bagaimana dong kasih baru ketemu anak-anak dan cucu ini bagaimana kalau setelah kami sudah ada. Mama dong sedih. Berarti sekarang mata pencaharian maksudnya yang untuk bisa dijual itu hanya mengharap kerang yang ada di pasir. Iya. Iya. Yang ada di pasir itu yang Mama dong harapkan. Iya. Ya itu memang cukup, masih bisa menolong kami yang di pasir. Kalau mangrove sudah tidak bisa. Iya. Berarti seperti tadi yang Mama cerita, untuk acara-acara adat itu harus ambil khusus dari hutan mangrove. Nah itu dulu kalau Ondo Afi dia mau bikin pesta rakyat. Nah, jadi disuruh Mama Madun cari, ditampung di rumah Ondo Afi, terus dibuat nanti hari hanya kami buat bakar sagu. Ada berapa jenis, kami bisa isi di kulit kerang, sagu dengan kelapa campur dengan kerang, dalam kulitnya kami rebus. Ada yang dibakar, ada yang dicampur sagu bakar, yang Mama bilang tadi berlapis-lapis itu. Yang di dalam kulit itu disebut norhosori, artinya kami isi ke dalam. Iya. Yang disusung berlapis itu norhobi, itu namanya. Norhobi itu ada batas-batas. Kalau untuk Ondo Afi kami boleh bakar berlapis-lapis sampai 7-9 lapis, boleh 10. Jadi itu khusus. Tetapi untuk kami rakyat biasa khusus 3 atau 2 ke bawah. Tidak boleh lebih dari itu. Kami dikena sanksi. Ya, itu sudah dari dulunya begitu. Adat. Kalau adat ini masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Dengan kerang itu. Ya, masih ada. Tapi kalau misalnya hutan ini sudah rusak dan tidak bisa lagi dapatkan kerang dari hutan mangrove, Mama pikir apakah maksudnya di acara adat ini harus pakai kerang dari hutan mangrove? Mungkin ya, kalau sudah tidak ada ya sudah habislah.
Iya. Makanya kami ada sedang bagaimana supaya hutan kami ini terlindung. Kembali lagi. Iya. Iya. Karena ini berarti hutan rusak, kehidupan perempuan juga dengan terdampak. Tapi bukan kehidupan perempuan saja, anak cucu, tapi juga kehidupan budaya. Yang tadi Mama cerita harus bakar sagu berlapis-lapis dengan budaya hancur, kerang yang dari hutan bakau. Ini juga ikut hancur, ya, ikut hilang maksudnya. Iya. Baik, jadi itu kekhawatiran ya. Tapi Mama juga punya harapan supaya hutan yang tersisa ini tetap terpelihara, dijaga, ya. Iya. Tapi juga tetap bersih, ya. Ya, tetap harus bersih. Iya. Jangan seperti kami di Teluk yang masih ada. Ya, sering Mama bicara buat mahasiswa apa yang datang bicara dengan Mama sering bilang siapkan 1000 kontainer, baru sampah bisa hilang. Karena begitu banyak sampah di sana. Ini kenyataan yang Mama lihat. Setiap hujan, banjir, pantai Abe tenggelam, itu kemana? Perabot rumah, kursi apa semua itu terdampar. Semua terdampar, kulkas, tikar, bantal, segala. Sampai bangkai pun. Jadi kami sekarang jarang karena ada bangkainya. Takut kami punya kulit badan. Itu yang kami harus. Betul. Berarti kalau pembersihan ini butuh penanganan yang serius kan? Harus serius. Kalau Mama bilang 1000 kontainer, berarti butuh wadah yang besar untuk muat sampah-sampah itu. Iya. Baik Mama. Masih ada lagi yang Mama mau sampaikan? Ya, Mama mau sampaikan itu. Mama cuma mau titip pesan begini. Sisa hutan mangrove yang ada di kami punya Papua ini supaya dijaga baik. Karena Mama yang rasa, Mama lihat di mata, Mama rasakan kesusahan. Mama hidup di hutan mangrove, Mama rasakan kesulitan itu. Mama harap kami di Papua ini tolong jaga hutan mangrove dengan baik. Jangan berikan kepada siapapun yang mau membangun di hutan mangrove. Karena di dalam hutan itulah kehidupan kami nyata di situ. Mungkin itu saja harap pesan. Baik. Demikian bincang-bincang kami dengan Mama Adriana Meroje. Terima kasih untuk Mama punya waktu bisa bersama-sama kami podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Hutan perempuan atau hutan mangrove ini butuh penanganan yang serius. Siapa yang harus bergerak? Mari bersama mencari solusi. Mari bersama bergandengan tangan nyatakan tindakan. Ya. Sekali lagi kiranya cerita hutan mangrove atau hutan bakau, hutan perempuan di Teluk Yotefa menyadarkan kita lebih menjaga hutan mangrove kita sebagai tempat mencari bagi perempuan di Papua. Sekali lagi terima kasih banyak Mama Adriana Meroje untuk waktunya dan kesediaannya dalam perbincangan di episode ini. Kita ingat bahwa 1 biji bakau akan menghasilkan 1 pohon bakau, atau beribu biji bakau akan menghasilkan beribu pohon bakau. Mari kita jaga hutan bakau kita. Akhirnya kita akan berpisah. Kalau sobat di luar sana ingin terus mendapatkan episode-episode kami selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa like atau komen dan share. Akhirnya kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua pamit undur diri. Shalom.